Sulawesi Utara, ada dari Sulawesi Utara. Bahkan di sini Sulawesi Utara, bahkan seluruh Indonesia kemungkinan berkumpul di sini. Ini hanya perwakilan loh, bukan semuanya loh. Kalau semuanya berkumpul seperti apa? Nah, bahkan kemarin minggu-minggu yang lalu yaitu viral, Pak Amin Rais akan melakukan people power. Dan bahkan juga bukannya mendapatkan pujian, malah mendapat cacian dan bahkan hinaan. Dan yang kemarin lagi juga viral, yaitu ancaman dari BEM UI yang menyebut Presiden Joko Widodo mau turun baik-baik atau berdarah-darah dan semacamnya lah. Nah, tetapi di waktu yang hampir bersamaan, tanggal 24 Juni kemarin, yaitu pada saat memperingati Harlah Bung Karno. Di sini terlihat ya, yaitu GBK penuh dengan warna merah. Nah, inilah people power yang sesungguhnya. People power yang sesungguhnya bukan dari Amin Rais dan dari BEM UI. Disinilah yaitu yang akan menjaga Presiden Joko Widodo sampai pada akhir masa jabatannya, yaitu bulan Oktober 2024. Nah, inilah people power yang sungguhnya. Ya, kemungkinan kalau melihat ini pasti juga akan ya terdiam lah, karena pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo itu sangat solid dan sangat kompak. Itu bahkan Presiden Joko Widodo belum merespon loh, belum merespon dan bahkan mencuekin, yaitu people power yang kemarin dari BEM UI bahkan dicuekin saja. Wow, yaitu pendukung Presiden Joko Widodo di sini bahkan berkumpul dan memerahkan stadion di GBK. Ini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan Lautan Merah di GBK. Yang berangkat naik kapal dari Sulawesi Utara banyak sekali. Dari Sulawesi Utara, ada dari Sulawesi Utara. Bahkan di sini Sulawesi Utara, bahkan seluruh Indonesia kemungkinan berkumpul di sini. Ini hanya perwakilan loh, bukan semuanya loh. Kalau semuanya berkumpul seperti apa? Nah, sangat kompak sekali. Sulawesi Utara sangat jauh men. Pulau Jawa ini baru berangkat tadi malam, ya, tadi subuh mereka sudah berangkat naik kapal 4 hari Keren. lalu dan Keren akan sekali. pulang lagi 4 hari naik kapal. Tepuk tangan dong buat saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara. Nah, dari sini Presiden Joko Widodo secara tidak langsung lah membuktikan bahwa pendukung Presiden Joko Widodo sangat solid sekali di sini. Ya, kalau mau menggerakkan people power ya menurut saya dipikir-pikir dahulu ya sebelum melakukan people power, karena pendukung masyarakat Indonesia 82% pasti akan menjaga Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2024. Nah, dari berita ini yaitu viral video Ketua BEM UI Melki Sedenghuang ancam Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Nah, saya jadi kepikiran ya, kenapa sampai saat ini masih ingin menurunkan Presiden Joko Widodo? Padahal capaian Presiden Joko Widodo itu sangat banyak sekali loh, sangat banyak dirasakan oleh masyarakat. Dan bahkan juga masyarakat saat ini juga sudah bisa merasakan apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo melalui program-programnya, melalui kebijakan-kebijakannya dan lain sebagainya. Nah, kemarin memang ada video yang beredar ya, ketika Presiden Joko Widodo bisa diturunkan atau dilengserkan, maka program-program yang baik itu akan batal. Nah, seperti program pengambil alihan saham PT Freeport sebesar 51% itu juga akan batal. Kebijakan tentang IKN juga akan batal. Kebijakan hilirisasi nikel dan lain sebagainya itu juga akan batal dan lain sebagainya. Nah, apakah yang dimaksud itu akan membatalkan semua kebijakan-kebijakannya? Kalau itu benar, maka bisa seluruh masyarakat akan pasang badan, yaitu untuk menjaga Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Karena berpuluh-puluh tahun PT Freeport itu dikuasai oleh asing, tetapi hanya di zaman Presiden Joko Widodo 51 saham PT Freeport dikuasai oleh Indonesia. Mayoritas saham loh, ini sungguh keren sekali. Bahkan pada saat itu juga Presiden Joko Widodo bahkan juga diancam karena akan mengambil alih saham PT Freeport sebesar 51%. Jadi tidak mudah lah dalam mengambil alih
alih saham mayoritas PT Freeport tersebut. Dan bahkan juga hilirisasi. Hilirisasi itu juga tidak mudah sekali. Hingga Presiden Joko Widodo pada 1 periode dan 2 periode itu juga terus memikirkan bagaimana cara hilirisasi di Indonesia. Terlebih saat ini nikel juga sudah membuahkan hasil, dan bahkan juga pabrik nikel di Indonesia adalah termasuk terbesar di dunia. Dan bahkan pada 16 Juni kemarin sudah melakukan ekspor perdananya. Dan dari ekspor nikel tersebut Indonesia juga sudah membuahkan hasil, yaitu 160 triliun sudah dikantongi Indonesia. Dan masih banyak lagi tambang-tambang yang dulu dikuasai asing saat ini juga pindah ke tangan Indonesia. Dan saat ini juga masyarakatlah atau warga negara Indonesia lah yang mengoperasikan semua tambang-tambang di Indonesia. Menurut saya sangat keren sekali. Dan bahkan juga kebijakan infrastruktur, kesehatan, dan macam-macam itu juga sangat banyak sekali. Jadi menurut saya Presiden Joko Widodo ya pantas lah kalau 82% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat wajar sekali ya. Jadi kalau ada yang mau mengancam people power lah, mau BEM UI seperti ini mau turun baik-baik atau berdarah, maka ya masyarakat Indonesia pasti juga akan pasang badan lah. Ya walaupun ini hanya cuma gertakan saja ya, kemungkinan juga tidak akan ya ada hasilnya kemungkinan ya. Nah dari sini video yang memperlihatkan Melki Sedeguang yang juga merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan ancaman terhadap Presiden menjadi viral. Potongan video Melki tersebut telah tersebar luas di platform Twitter. Setelah penelusuran dilakukan, diketahui bahwa klip tersebut berasal dari podcast video YouTube yang dibawakan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan judul Ketua BEM UI, Presiden Jokowi jangan bunuh demokrasi dan anti korupsi, Abraham Samad speak up. Nah kalau menurut saya sih, kalau dari di sini Presiden Joko Widodo membunuh demokrasi, menurut saya enggak lah. Kalau membunuh demokrasi, pasti Ketua BEM UI ini tidak akan bisa mengancam Presiden Joko Widodo. Dia masih bisa mengancam Presiden Joko Widodo, tetapi ucapannya membunuh demokrasi, menurut saya enggak. Presiden Joko Widodo itu tidak anti kritik sama sekali. Ya kalau memang kritikannya itu mengarah ke fitnah, hoax, maka ya pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo akan pasang badan lah dari fitnahan, hoax, dan semacamnya. Jadi menurut saya ini hanya akal-akalan saja ya, yaitu di zaman Presiden Joko Widodo demokrasi menurun dan lain sebagainya. Memang di sini mayoritas masyarakat memang mendukung Presiden Joko Widodo. Jadi kritikan-kritikan terhadap Presiden Joko Widodo hampir tidak ada. Paling juga kritikan terhadap hutang pemerintah yang menggunung. Terus TKA Cina, itu TKA Cina juga Presiden Joko Widodo pada saat itu menegaskan TKA Cina itu hanya 0,0 sekian persen. Dan bahkan Presiden Joko Widodo membandingkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu malah sangat banyak sekali. Jadi itu juga salah alamat kalau disematkan kepada Presiden Joko Widodo soal TKA Cina. Dan hutang juga memang menggunung, tetapi Anda melihatlah, yaitu total kekayaan Indonesia juga naik. Yang dulunya hanya sekitar 3.000 triliun, saat ini juga naik hampir menjadi 12 triliun. Itu juga sangat keren sekali di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita memikirkan hutang terus tetapi tidak melihat aset negara. Seharusnya juga imbang melihat hutang dan juga aset negara yang saat ini juga naik signifikan. Seharusnya juga sama-sama dihitung lah.